Oke, kita membahas tentang AI untuk voice over, isi suara, podcast, audiobook, bacain konten, dan semuanya berbahasa Indonesia. Kalau Anda suka dengan konten seperti ini dan em, mau tahu gimana cara convert skill pengetahuan AI Anda menjadi fun, Anda bisa cek untuk join waiting list di joinstartup.digital. Oke, sekarang bayangkan Anda bisa punya suara profesional untuk berbagai keperluan, mulai dari video, podcast, audiobook, tanpa perlu studio mahal, atau aktor suara. Oke, ini bagus buat users, tapi untuk para voice over ini sedikit mengancam mereka. Tapi ya gimana lagi yang namanya teknologi. Jadi kemarin saya habis survei, research, banyak sekali AI tools yang berkaitan dengan suara untuk keperluan saya pribadi, untuk kerjaan. Dan ini adalah beberapa AI tools yang saya sempat cek kemarin. Listnya ada cukup banyak. Ada Eleven Labs, sebagian besar dari mereka punya free tier membership. Jadi Anda bisa pakai mereka for free. Kalau ada keperluan sedikit, bisa nggak perlu upgrade. Dan untuk menghemat waktu Anda, oke, kesimpulannya the best-nya sebenarnya adalah Eleven Labs. Best overall, Anda bisa, itu affiliate link by the way, clicks.vip/Eleven Labs. Kalau Anda join Eleven Labs dari situ, nanti kalau misalnya Anda cocok dengan upgrade, saya akan dapat sedikit kickback tanpa Anda membayar lebih mahal, dan saya mengapresiasinya. Supaya kita bisa tetap produce konten yang highly relevant dan bisa dipakai. Bukan hanya, ini ada seperti ini, menarik, that's it. No. Tapi bisa prakteknya gimana untuk translate skill pengetahuan seperti ini jadi make money. Oke. Nah, the best overall dari Eleven Labs adalah saya compare dari sudut harganya dibanding dengan kualitasnya, dibanding dengan fitur, dibanding dengan use case bisa dipakai buat apa aja, dibanding dengan seberapa mudah satu software ini dipakai, satu AI tools ini. Kalau bagus banget tapi sulit buat dipakai, buat orang yang terutama nggak suka utak-atik banget, ya percuma pastinya. Jadi the best overall Eleven Labs, dan kita nanti akan cek detailnya. Eleven Labs ini sangat super spesialis banget sih kalau menurut saya, dari sangat super spesialis banget dari segi kualitas. Oke, jadi mereka all out sekali, semua languages, semua bahasa, dan banyak sekali warna suara yang mereka sediakan di sana. Jadi use case-nya bisa digunakan untuk voice over, dubbing, pengisi suara, podcast, audiobook. Dan memang benar-benar berbeda untuk podcast dibanding dengan audiobook. Oke, dibanding dengan voice over atau dubbing atau pengisi suara. Use case-nya sangat-sangat berbeda sekali. Dan Eleven Labs, mereka dengan sangat detail, mereka bisa membedakan use case-nya itu, dan begitu setelah kita pakai, memang berbeda. Dan memang mereka sangat-sangat spesifik mengerti kebutuhan customer-nya. Oke, jadi kita sekarang akan demo masuk ke browser. Oke, jadi pertama Anda masuk ke link tadi, clicks.vip/Eleven Labs. Anda akan masuk ke homepage yang seperti ini. Ini adalah homepage-nya Eleven Labs, dan di homepage-nya langsung Anda bisa tes untuk voice over. Misalnya kita coba pakai George untuk reading biasa. Maksudnya menceritakan cerita biasa, tell a story. Eleven Labs voice generator can deliver high-quality, human-like speech in 32 languages. Perfect for audiobooks, video voiceovers, commercials, and more. Oke, kayaknya better kita buat coba bahasa Indonesia deh. Indonesian, dan mereka sebenarnya punya spesifik orang-orang dengan warna suara Indonesia sih. Oke, jadi bisa. Di tanah kuno Eldoria, di mana langit dicat dengan nuansa warna mistik dan hutan berbisik rahasia lama, ada seekor naga bernama Zephyros. Tidak seperti kisah-kisah menakutkan tentang naga yang memenuhi hati manusia dengan ketakutan, Zephyros adalah makhluk keajaiban dan kebijaksanaan, dihormati oleh semua yang mengetahui keberadaannya. Wow, you see?
Untuk tell a story benar-benar intonasi, semuanya menurut saya ya 90% on point sih. Podcast? Selamat datang di 11 Degrees, pintu gerbang Anda ke inovasi terdepan dan dunia teknologi. Saya adalah tuan rumah Anda, Sam, dan setiap minggu kami mengeksplorasi tren terbaru, terobosan, dan orang-orang yang membentuk masa depan teknologi. Oke. Menurut saya masih oke. Voice over buat video. Hai, tahukah Anda bahwa di sebuah ruangan dengan hanya 23 orang, ada kemungkinan 50% bahwa dua dari mereka memiliki ulang tahun yang sama? Kedengarannya gila, bukan? Ini disebut paradoks ulang tahun. Oke. Oke, jadi tadi beberapa use case tentang 11 Labs, ada speech to text, jadi akan mengconvert apa yang Anda bicarakan audio jadi teks. Voice changer, record yourself reading some prompts and generate the sample in different voices. Oke, jadi istilahnya Anda ngomong dan 11 Labs akan bisa mereplace apa yang Anda omongin dengan suara lain. Dubbing ini menarik sekali, istilahnya kalau Anda pernah nonton film yang original orangnya ngomong misalnya bahasa Inggris, kemudian ada orang yang replace suaranya jadi ada satu lebih besar suaranya ke bahasa Indonesia. Oke, jadi itu mempermudah orang buat dengerin aslinya plus ditambahin suara dubbingnya Indonesia. Oke, kayak your leadership style, your guy. spesifiknya ini adalah mentranslate Anda ngomong bahasa Indonesia, jadi seolah-olah Anda bisa bahasa India dalam hal ini. Kalau contoh yang sekarang bahasa Inggris di-convert jadi di-translate jadi bahasa India. Wow. Bahasa Hindi, saya nggak tahu. Tapi kurang lebih seperti itu buat dubbing, kemudian ada text to SFX, dan yang kemarin type anything and turn text into realistic sound effect. Oke. Jadi sound effect bisa kita generate dari teks. Kita coba. Raining hard with thunderstorm in the middle of forest. Kita coba. Mereka memberikan 4 hasil. Oke, that's so good. With lions, tigers roaring in the middle of war. Oops, kebanyakan. Oke, kita coba. Kita coba with dogs barking. Ya, tapi ini so far very good sih. Dogs barking. Dengan seperti ini, kalau misalnya Anda benar-benar mau buat video profesional, nggak perlu nge-record, nggak misalnya dengan alasan apapun nggak mau nge-record benar-benar anjing di luar, misalnya satu, akses ke anjingnya sulit, nggak ada anjing di sekitar. Dua, buat ngeditnya lagi, belum suara yang lain bocor masuk kayak gitu. Anda bisa gunakan yang seperti ini. Ini wow sih. Fireworks exploding in the night sky, through sound of waves crashing against a large rock in the ocean. Oke, jadi kalau Anda bahasa Inggrisnya agak kurang, dengan alasan apapun, misalnya karena ini bisa jadi bukan buat semua orang yang perlu untuk mentranslate spesifik, karena bukan bahasa yang kata-kata bahasa Inggris yang umum. Anda bisa pakai Google Translate atau bisa pakai AI tools kayak ChatGPT dan lain-lain untuk translate ke bahasa Inggris dan kemudian copy ke sini, dan kemudian Anda generate text to SFX buat sound effect. You're good to go. Next, kemarin yang saya cari adalah voice cloning. Jadi, idenya adalah kalau kita pakai voice yang biasa, yang disediakan dari 11 Labs atau AI tools lain, bisa jadi orang-orang lain juga akan pakai suara tersebut. Nah, gimana kalau kita bisa nge-clone suara kita sendiri? Jadi kita bisa ngomong dengan logat kita, nada kita, penekanan waktu kita ngomong. Itu semua tanpa kita perlu merekam. Anda tinggal pakai teks dan kemudian dia akan ngomong. Istilahnya kalau misalnya Anda mau buat podcast atau rekam audiobook, bisa pakai yang kayak gini.
which is menurut saya amazing sih. Kita coba tes. Sherlock Holmes's quick eye took in my occupation and he shook his head with a smile. Oke, kelihatan ada perbedaan dari yang original sama yang clone. Yang original lebih naik turunnya lebih tajam. Dan yang clone itu lebih safe, maksudnya dia nggak terlalu intonasinya naik turun banget dibanding dengan yang aslinya, tapi masih oke banget, sangat oke banget menurut saya. Next, Chris. Alright, so get this. I'm at this new cafe downtown, trying to act all sophisticated. Emang ada perbedaan sih. Maksudnya dari aslinya yang record, kalau kita sendiri yang record, ada emosinya pasti dapat. Naik turun nadanya, tekanan dan lain-lainnya, semuanya benar-benar human. Oke, dan AI 11 Labs yang sekarang, kualitas sekarang, sebelum lagi bisa jadi beda cerita menurut saya. Karena mereka pasti akan upgrade. Dan menurut saya sih kemungkinannya udah 110%. Kualitasnya outputnya bakal jauh lebih bagus daripada ini. Oke. Hey foodies, let's get cooking with some delicious vegan meal prep ideas. Wow. Kalau saya nggak tahu ini AI, saya akan langsung merasa kalau ini real. Seperti itu. Oke. Jadi, so good sih menurut saya ini. Ya, siapa tahu kalau orang-orang, saya tahu, Huberman Lab, Andrew Huberman saya tahu, yang lain kayaknya saya nggak tahu sih. Colin Samir saya nggak tahu, Five ini saya nggak tahu. Jadi si Huberman Labs dia punya, saya ngeceknya sih YouTube, cuman kalau podcast saya nggak tahu, mungkin dia ada podcast. Jadi mereka pun menggunakan ini, yang dia pakai voice cloning, dia pakai text to speech, dia pakai studio buat audiobook, yang dia pakai untuk dubbing, jadi translate ke berbagai bahasa. Ada API, jadi kita bisa konekin ke AI agent seperti Pro AI, seperti N8N, seperti Make, seperti banyak lainnya. Kita akan praktek ntar di next videos. Build AI agents, jadi Anda bayangin salah satu pengaplikasiannya seperti ini adalah ini saya sedang di tengah untuk merencanakan, ini salah satu yang bakal saya tawarin ke para klien real business di luar sana. Kebanyakan sih bule. Kalau Indonesia mau jadi klien, ya kita ngobrol lah. Jadi Anda bayangin orang-orang di luar sana kan banyak itu yang mereka terima telepon. Misalnya kontraktor yang fokus di renovasi, yang benerin misalnya pipa bocor dan lain-lain. Jadi kebanyakan orang-orang itu kan kalau yang namanya emergency pipa kayak gitu, itu kalau misalnya malam atau subuh itu nggak ada orang yang ngangkat telepon. Antara dia tidur atau intinya dia nggak ada yang bisa ngangkat telepon. Nah, kita bisa pakai AI agent kayak gini dan ngomong seolah-olah ya ada yang ngangkat. Dan artinya yang mestinya orang telepon untuk booking buat esok harinya itu miss, alias miss opportunity, sekarang bisa di-handle. Jadi yang nggak ada omset yang hilang, misalnya seperti itu. Dan itu sangat-sangat bisa sekali untuk dilakukan. Jadi orangnya search ke Google, kemudian nemuin SEO-nya jalan, dia nemuin misalnya ada satu plumber, gitu. Dia klik call, atau dia ke website, atau dia klik call, dan ada yang ngangkat. Padahal misalnya jam 2 atau 3 dini hari, yang orangnya tidur, di-handle sama AI, kayak gini. Nah, ini salah satu yang kemarin membuat saya kesimpulannya 11 Labs the best. Secara spesifik untuk AI voice. Ke pricing. Nah, Anda bisa start dengan hanya $5 per bulan, atau kalau nggak cuma tes dan lain-lain, mereka kasih for free 10.000 kredit sebulan. Anda bisa pakai ini semua. Oke, dan bisa dipakai untuk antara ini 10 menit high quality text to speech atau 15 menit conversational AI. Ini Anda bisa pakai ini semua untuk
personal use. Cuman kalau misalnya mau start buat commercial license, Anda bisa mulai yang starter. Kemarin saya mau pakai yang professional voice cloning, jadi better kita pakai yang creator. Ini udah banyak banget sih. 100 menit high quality text to speech, dan lain-lain. 10 menit conversational AI, 100K. Jadi kredit ini bisa dipakai untuk ini. High quality text to speech. Atau yang pakai bisa buat 500 menit. Oke, jadi setelah login, akan dibawa ke sini. Active calls, ini dashboard utama. Dan ini conversational AI. Nah, bisa buat ini, instant speech, audiobook, AI agent, podcast, sound effect, atau dubbing. Kemudian suara-suaranya bisa dicek di mana? Di voice. Dan kita akan coba untuk voice cloning suara saya untuk pakai Eleven Labs. Jadi kita masuk ke, jadi bayangin Anda bisa punya podcast pakai suara Anda tanpa Anda ngomong sama sekali, cuman nge-clone suaranya sekali. New voice, dan di add new voice, misalnya saya nggak mau deh buat ngerekam suara saya karena suara saya misalnya akan membuat kaca pecah misalnya. Yang bisa Anda lakukan adalah voice design, kurang dari semenit, Anda bisa deskripsiin voice yang Anda mau generate dari prompt, dan itu akan memberikan Anda 100% suara unik yang nggak ada sebelumnya. Instant voice clone. At least starter plan to use instant voice clone. Untuk professional voice clone, professional butuh creator plan. Oke, sementara voice clone ntar akan kita demoin di next video deh kalau gitu. Ini buat yang sekarang, details voice-nya. Jadi Anda masukin artikel ke sini, copy paste, ketik yang Anda mau, atau copy paste artikel dari internet, terserah. Ke sini, aslinya ini blank kayak gini. Terus saya paste ke sini artikelnya. Kemudian kasih settingannya dulu di sini. Search voice Indo. Wow, it's so long. Oke, Indonesian, kita coba pakai ini deh. Halo sahabat, jika kamu mencari suara untuk kebutuhan konten sosial mediamu, cobalah gunakan suara ini. Semoga kontenmu makin berkembang. Teknologi kian canggih, kini hadir robot peniru suara yang mampu menirukan suara manusia dengan sangat akurat. Wow, itu benar-benar aksen murni Indonesia sih, bukan bule yang dipaksakan buat ngomong bahasa Indonesia. Hidup adalah kesempatan, manfaatkan. Hidup adalah keindahan, hargai. See? British, American, transatlantic. Jadi itu untuk fitur text to speech, kemudian voice changer. Saya sempat ngerekam suara, kayaknya bahasa Indonesia, dan kita akan tes gimana untuk yang kita nge-record itu supaya outcome suaranya bisa diganti suaranya orang lain. Kita dengerin suara recording aslinya. Bali berencana membangun sistem perkeretaapian yang disebut Bali Urban Rail yang mencakup Light Rail Transit atau LRT dan potensi MRT dengan fokus pada koridor Bandara Ngurah Rai hingga. Oke, jadi bahasa Indonesia, drag and drop ke sini. Kemudian kita akan coba ganti ke suara targetnya. Suara jernih, dinamis, dan yang pasti high quality. Sempurna. Kayaknya kita ganti suara yang lebih ekstrim, suara yang lebih tinggi. Hidup adalah kesempatan. Pitch-nya. Teknologi Nope. Halo sahabat. Nah, suara orang ini aja deh, kalau bisa. Karena kita masih nyoba yang free, Alice. Just trust yourself. Oke. Oh, oke. Karena kita masih pakai versi yang free, jadi modelnya kita pakai yang Eleven Labs multilingual, stability, similarity, style, remove background noise. Click generate to start processing. Oke, we'll see. Bali berencana membangun sistem perkeretaapian yang disebut Bali Urban Rail yang mencakup Light Rail Transit atau LRT dan
potensi MRT dengan fokus pada koridor urban Ngurah Rai hingga Canggu, serta proyek LRT yang ditargetkan dimulai dari Bandara Ngurah Rai hingga Kuta. Berikut adalah rincian lebih lanjut. Proyek Bali Urban Rail merupakan sistem kereta apian yang mencakup LRT dan potensi MRT. Dan LRT Bali rencananya akan menghubungkan Bandara Ngurah Rai ke Kuta Central Park dan Seminyak. Kebutuhan investasi diperkirakan sekitar 592 juta USD. Groundbreaking proyek LRT Bali dilakukan di Central Park Kuta 4 September 2024. Studi kelayakan pembangunan Bali tengah dilakukan dengan menggandeng perusahaan dari Korea. Maksudnya first partnya suaranya cowok, second partnya suaranya jadi suara cewek, padahal aslinya mestinya kita pakai suaranya si Alice. Just trust yourself, then you. Oke, jadi kayaknya suara si Alice tuh pitch-nya jadi lebih rendah, ya karena bukan suara cowok sih. Kayaknya kurang ekstrim deh. Oke, whatever. Oke, jadi kurang lebih itu buat voice changer. Jadi Anda bisa record suara, kemudian diganti ke suara yang lain. Penggunaannya gimana? Make money-nya gimana? Next, ntar. Yang penting ini kita demoin dulu fitur-fiturnya. Ini yang tadi udah create a podcast. Podcast ini dia bisa sampai punya 2 orang yang saling ngobrol. Jadi kayak saut-sautan ya, kayak orang ngobrol biasa. Terserah Anda mau stylenya yang 1 orang podcast atau 2 orang podcast. Mereka bisa support sampai 2 orang podcast. Kemudian mereka bisa detect language-nya dan bahasa Indonesia juga ada ini. Harapan saya sih kita coba buat podcast dari news tentang traveling. Berita traveling ke Singapura. Terus kita langsung praktek gimana membuat 1 episode singkat yang based on artikel, dan kemudian dari artikel ini kita akan convert jadi satu episode baru untuk podcast. Make me a short podcast script in Indonesian based on this article with 2 people talking. Okay. Jadi conversational. Jadi untuk podcast kita perlu pilih yang conversational. Sambil nunggu ini generate, gimana kalau kita coba import dari URL langsung? Yes, perlu starter plan untuk podcast. Ya, next kita demoin audiobook. Jadi 11 Labs Studio itu untuk buat long form content. Kita bisa upload 1 buku, dokumen, halaman online, atau dan menghasilkan narasi suara dari situ. Hasilnya bisa di-download format MP3. Oke, kayaknya sementara seperti itu deh. Buat demo 11 AI buat voice clone sekarang. AI buat voice yang mana banyak sekali kegunaannya. Kalau Anda ada input masukan buat join startup digital, untuk cara bahasnya, detailnya, next kontennya, request konten dan lain-lain, Anda bisa langsung 1 masuk ke waiting list, 2 komen, tanya di komen, it's fine, karena kita akan baca komen dan mungkin kita akan kasih sedikit gift untuk secara random untuk subscribers. Next, karena plannya adalah kita mau grow ke 1000 subscribers pertama. Ini masih halfway, jadi masih setengah, 400 something ke 500-an. Next, kita akan detailin setelah saya upgrade ke 11 Labs, pakai untuk projectnya, pakai 11 Labs untuk project next ke depannya. Itu akan saya bagiin juga. Dan idenya buat 11 Labs ini biar Anda bisa make money. Kalau misalnya Anda sign up ke 11 Labs, bisa dipakai
apa aja kalau misalnya Anda belum punya ide sama sekali. Oke, jadi next, sambil tunggu next konten, Anda bisa isi poll di website dan join waiting list untuk AI Mastermind untuk Anda bisa belajar full AI dan gimana untuk mentranslate AI itu jadi sumber income buat Anda di website www.joinstartup.digital. Oke, sampai ketemu next video.